حبيبي حبيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ananda sekalian yang berbahagia, kita lanjut kembali pembahasan sejarah dan periodisasi Muhammadiyah sesi B. Kita fokus pada perjuangan Muhammadiyah sebelum dan sesudah kemerdekaan. Persyarikatan Muhammadiyah harus berhadapan dengan dua bangsa yang menjajah negara, dan bangsa ini secara bergantian. Bangsa penjajah yang pertama adalah kolonial Belanda, dan selanjutnya adalah militeristik Jepang. Pemerintah militeristik Jepang menduduki dan menjajah bangsa ini tidak lama, sekitar 3 tahun. Sekalipun Jepang lama menjajah bangsa ini, tetapi pengaruhnya luar biasa besar. Sebab dalam waktu singkat dan didukung dengan sistem pemerintahan yang militeristik, Jepang mampu mengubah tata kehidupan masyarakat Indonesia. Pada saat pendudukan Jepang, masyarakat dihadapkan dengan peperangan dan bencana kelaparan. Organisasi-organisasi yang didirikan masyarakat tidak terkecuali Muhammadiyah juga hanya diberi ruang gerak yang sempit. Latihan perang dan pelatihan-pelatihan intensif diselenggarakan Jepang untuk melakukan indoktrinasi atas misi besar yang diusung oleh negeri Sakura itu. Setiap warga masyarakat dihimbau menggali liang lahat di setiap rumah, sehingga di saat mereka kejatuhan bom dari pesawat Jepang tinggal mengebumikan. Situasi masyarakat yang demikian itu secara langsung menjadi tantangan bagi pimpinan pusat Muhammadiyah saat itu, Ki Bagus Hadikusumo, yang menjabat sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah menggantikan Kiai Haji Mas Mansur. Ki Bagus Hadikusumo berupaya keras untuk selalu mempertahankan misi gerakan Muhammadiyah ketika berhadapan dengan pemerintah Jepang. Muhammadiyah pada tahun 1944 menyelenggarakan muktamar darurat demi mengawal dan mempertahankan misi gerakan. Selain itu, Ki Bagus Hadikusumo juga gigih menentang instruksi pemerintah Jepang untuk melaksanakan upacara Seikere. Seikere adalah membungkukkan badan ke arah timur negeri Jepang untuk menghormati Dewa Matahari sebagai dewa penitis para kaisar Jepang. Upacara Seikere wajib dilakukan para siswa setiap pagi di sekolah atau madrasah. Dalam pandangan Muhammadiyah, upacara Seikere merupakan salah satu bentuk perbuatan syirik. Oleh sebab itu, selaku ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo terpanggil untuk menyelamatkan generasi muslim Indonesia dari syirik itu. Selain peran Ki Bagus Hadikusumo pada zaman sebelum kemerdekaan, juga ada dua nama tokoh dan kader Muhammadiyah yang perlu dikemukakan, yaitu Jenderal Sudirman dan Jenderal Sarbini. Keduanya adalah tokoh dan kader Muhammadiyah yang lahir dari Hizbul Wathan. Melalui kepanduan Hizbul Wathan, kedua tokoh dan kader itu telah ditanamkan kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, disiplin, ikhlas bekerja untuk orang lain, dan sekaligus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah kemerdekaan, Indonesia pertama kali dideklarasikan sebagai sebuah negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hal ini menjadi bukti sejarah bahwa program pengentasan kemiskinan, pencerdasan kehidupan bangsa, dan penegasan kesehatan yang sudah semestinya dikerjakan negara telah diambil oleh organisasi-organisasi yang didirikan masyarakat. Salah satunya adalah Muhammadiyah. Jauh sebelum bangsa dan negara ini merdeka, Muhammadiyah telah mengambil posisi sebagai salah satu garda terdepan untuk menangani program-program tersebut. Lantas, bagaimana peran Muhammadiyah setelah kemerdekaan? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya dikemukakan periode kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo. Periode kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo pada tahun 1952 sampai tahun 1953 dan Buya Air Sultan Mansur pada tahun 1952 sampai 1959. Kedua tokoh tersebut adalah ketua pimpinan pusat Muhammadiyah.
Pada masa periode kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo, Muhammadiyah ikut aktif berjuang untuk mengawal kemerdekaan negara NKRI. Pada masa ini, Muhammadiyah turut terjun ke dalam kancah revolusi kemerdekaan melalui berbagai laskar kerakyatan hingga tahun 1953. Adapun kegiatan-kegiatan keorganisasian diselenggarakan Muhammadiyah diantaranya adalah mengadakan silaturahim cabang-cabang se-Jawa pada tahun 1996, mengadakan sidang tanwir perwakilan pada tahun 1950, sidang tanwir di Yogyakarta pada tahun 1951, mengadakan sidang tanwir di Bandung pada tahun 1952, mengadakan sidang tanwir di Solo pada tahun 1953. Kemudian berikutnya adalah perjuangan Muhammadiyah sesudah kemerdekaan dan Orde Lama atau disebut dengan politik struktural. Orde Lama adalah masa pemerintahan negara di bawah kendali Insinyur Soekarno sebagai presiden. Istilah Orde Lama sungguhnya tidak pernah muncul pada saat kepemimpinan Presiden Soekarno. Istilah tersebut justru lahir pada masa kepemimpinan Jenderal Soeharto sebagai presiden yang mengusung keinginan atau cita-cita baru. Karena itu pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto digunakan istilah Orde Baru. Kata ini digunakan sebagai pembeda dari pemerintahan Presiden Soekarno Orde Lama. Terlepas dari penggunaan istilah tersebut, satu hal yang pasti adalah pada masa Orde Lama telah terjadi kegoncangan politik. Hal ini secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi gerak perjuangan Muhammadiyah. Perjuangan Muhammadiyah pada masa Orde Lama setidaknya dapat dilihat dari dua periode kepemimpinan, yaitu Kiai Haji Muhammad Yunus Anis dan Kiai Haji Ahmad Badawi. Pada masa kepemimpinan Haji Muhammad Yunus Anis, Muhammadiyah telah berhasil merumuskan identitas persyarikatan yang dituangkan dalam kepribadian Muhammadiyah. Dengan identitas ini, maka persyarikatan meneguhkan kembali hakikat dan kedudukan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Badawi, Muhammadiyah telah berjuang keras untuk mempertahankan eksistensinya agar tidak dibubarkan. Usaha ini dilakukan karena situasi politik waktu itu tahun 1965 sedang dikuasai Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan Presiden Soekarno dengan Partai Nasionalis Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa langkah politik Soekarno yang mengusung gagasan nasionalis, agama dan komunis hendak menggabungkan ketiganya menjadi satu. Padahal ideologi Nasakom telah memberi peluang politik yang sangat besar kepada PKI, sehingga hal itu sangat menyudutkan serta mengancam keberadaan umat Islam. Sistem demokrasi terpimpin membuat kedudukan presiden bertambah kuat dan otoriter. Kemudian kita lanjut pada perjuangan Muhammadiyah pada masa Orde Baru atau disebut dengan politik struktural. Periode Muhammadiyah pada masa Orde Baru merupakan rentang waktu dari tahun 1968 sampai 1998. Pada masa-masa itu telah tampil sejumlah pemimpin karismatik di Muhammadiyah. Di antara tokoh persyarikatan yang silih berganti memegang pucuk pimpinan Muhammadiyah selama masa Orde Baru adalah Kiai Haji Fakih Usman, Kiai Haji Fakhruddin, dan Kiai Haji Ahmad Ahzar Basir MA. Pada masa Kiai Haji Fakih Usman dan Kiai Haji Air Fakhruddin pada tahun 1968 sampai 1971, Kiai Haji Fakih Usman dipilih sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah pada saat Muktamar ke-37 di Yogyakarta. Setelah tidak lama memimpin Muhammadiyah, beliau wafat. Setelah Kiai Haji Fakih Usman wafat, pucuk kepemimpinan Muhammadiyah digantikan oleh Kiai Haji Air Fakhruddin. Nama lengkapnya Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin. Pada masa kepemimpinan ini, persyarikatan mengusung gagasan dan usaha yang sangat penting, yaitu memuhammadiyahkan kembali warga Muhammadiyah. Selain itu juga dilakukan pembaruan atau disebut dengan tajdid
di bidang ideologi yang dituangkan dalam rumusan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Di bidang organisasi dan usaha-usaha perjuangan, periode ini menyusun khitah perjuangan dan bidang-bidang lainnya. Kemudian pada periode Kiai Haji Arif Fahrudin tercatat sebagai periode kepemimpinan terlama dalam rentang sejarah Muhammadiyah. Beliau pertama kali terpilih sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah saat sidang tanwir di Ponorogo tahun 1969 untuk menggantikan Kiai Haji Fakih Usman yang wafat. Setelah itu, beliau terpilih secara berturut-turut melalui permusyawaratan tertinggi Muhammadiyah, Muktamar. Di antara faktor terpenting yang dijadikan beliau selalu dipercaya sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah adalah kepribadian Kiai Haji Arif Fahrudin. Kiai Haji Arif Fahrudin adalah sosok yang mudah bergaul, memiliki wawasan agama yang sangat dalam, serta karismatik dan bersahaja. Beliau juga sangat zuhud dan hidup penuh dengan kesederhanaan. Dalam sejarah, beliau tercatat sebagai satu-satunya ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang selama hidupnya tidak memiliki rumah pribadi. Kemudian pada masa kepemimpinan Kiai Haji Arif Fahrudin terjadi peristiwa penting, yaitu kunjungan Paus Yohanes Paulus II. Sebagai bentuk respon atas kunjungan itu, maka beliau menulis dan menerbitkan sebuah buku yang diberi judul Manga Nyubanga Sugeng Rawah dan Sugeng Kondur. Isi buku itu adalah Indonesia merupakan negara yang penduduknya sudah beragama Islam, jadi jangan jadikan rakyat sebagai objek kristenisasi. Kemudian pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Ahzar Basir, beliau adalah seorang alumnus Universitas Al-Azhar. Beliau dikenal sebagai seorang pakar hukum Islam pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta. Beliau terpilih sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Pada periode kepemimpinannya telah dirumuskan program jangka panjang Muhammadiyah untuk 25 tahun ke depan. Isinya meliputi 3 hal, yaitu konsolidasi gerakan, pengkajian dan pengembangan, serta kemasyarakatan. Kemudian yang berikutnya adalah perjuangan Muhammadiyah pada masa reformasi dan Muktamar ke-45 di Malang. Peristiwa krisis moneter membuat rakyat Indonesia semakin terpuruk dan menjadikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Orde Baru menurun. Demonstrasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat terjadi di mana-mana untuk menuntut kinerja pemerintah Orde Baru. Gagasan reformasi politik yang dipelopori oleh Profesor Dr. Amin Rais, MA, untuk mengakhiri rezim Orde Baru pun berlangsung. Dengan dukungan mahasiswa dan segenap kekuatan rakyat, Profesor Dr. Amin Rais berhasil memaksa Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Presiden Soeharto pada akhirnya meletakkan jabatannya pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Peristiwa reformasi merupakan babak baru dalam sejarah Indonesia untuk memulai langkah demokratisasi dan pembaruan total di segala bidang. Peran Profesor Dr. Amin Rais dalam menyukseskan gerakan reformasi tentu tidak dapat dilepaskan dari partisipasi persyarikatan, sebab beliau adalah kader tulen yang lahir dan besar di Muhammadiyah. Pada masa reformasi telah banyak peran yang dilakukan Muhammadiyah, baik keluar maupun ke dalam. Peran Muhammadiyah yang bersifat keluar atau disebut dengan eksternal bisa dilihat dari kebijakan untuk merelakan Profesor Dr. Amin Rais, MA, melepaskan jabatannya sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kebijakan tersebut diambil dengan maksud agar beliau bisa lebih fokus dan berkonsentrasi penuh dalam memimpin gerakan reformasi. Sedangkan kebijakan Muhammadiyah yang bersifat ke dalam internal diantaranya adalah merumuskan khitah kehidupan berbangsa dan bernegara, atau disebut dengan Hittah dan Pasar, yang dipusatkan saat sidang tanwir tahun 2002 di Bali. Selain itu, Muhammadiyah juga melakukan gerakan revitalisasi sebagai wujud ikhtiar untuk menjalankan peran-peran baru yang lebih baik dan bermaslahat bagi kemajuan peradaban. Demikian halnya kebijakan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Qomariyah.
Muhammadiyah menggunakan metode hisab wujudul hilal, yaitu metode menetapkan awal bulan baru yang menegaskan bahwa awal bulan Qamariyah baru dimulai apabila telah terpenuhi 3 parameter. Yang pertama adalah telah terjadi konjungsi ijtima'. Ijtima' terjadi sebelum matahari terbenam. Pada saat matahari terbenam, bulan berada di atas ufuk. Kemudian terdapat beberapa alasan mengapa Muhammadiyah menggunakan metode hisab. Yang pertama adalah semangat Al-Quran adalah menggunakan hisab. Pada masa Nabi masih menggunakan ruqyat karena kondisi umat zaman Nabi Muhammad SAW sebelum memungkinkan untuk melakukan hisab, karena mereka adalah umat yang ummi, tidak bisa baca tulis. Yang berikutnya adalah umat Islam tidak bisa membuat kalender dengan metode ruqyat. Ruqyat tidak dapat menyatukan awal bulan Islam secara global. Yang berikutnya, jangkauan ruqyat terbatas, hanya bisa diberlakukan ke arah timur sejauh 10 jam. Ruqyat menimbulkan masalah pelaksanaan puasa Arafah. Kemudian yang berikutnya adalah perjuangan Muhammadiyah pada abad kedua. Profesor Dr. Din Samsudin MA terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah selama 2 periode. Periode pertama 2005 sampai 2010, beliau terpilih dalam Forum Muktamar Muhammadiyah ke-45 yang diselenggarakan di Malang pada tahun 2005. Sedangkan pada periode kedua 2010 sampai 2015, beliau terpilih kembali dalam Forum Muktamar Muhammadiyah ke-46 yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 2010. Profesor Dr. Din Samsudin MA adalah tokoh yang telah mengantarkan Muhammadiyah memasuki abad kedua. Di bawah kepemimpinannya, Muhammadiyah berkomitmen mewujudkan perdamaian untuk manusia sebagai tanggung jawab bersama bagi seluruh umat manusia. Munculnya kemiskinan, intoleransi, ketidakadilan, diskriminasi serta berbagai bentuk kejahatan dan tindak terorisme menunjukkan bahwa perdamaian atas nama kemanusiaan belum terwujud, dan ini menjadi tanggung jawab bersama. Dalam berbagai forum perdamaian internasional, beliau selalu mengajak untuk bersama-sama mencegah berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh sesama manusia. Setelah masa kepemimpinan Profesor Dr. Din Samsudin MA berakhir, Nahkoda Muhammadiyah dipercayakan kepada Dr. Haidar Nasir MSI, tokoh yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Ini dikenal sebagai ideologi Muhammadiyah. Dr. Haidar Nasir MSI terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020 dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar pada tahun 2015. Beliau telah dipercaya para muktamirin menggantikan kepemimpinan Profesor Dr. Din Samsudin MA untuk melanjutkan perjuangan Muhammadiyah pada abad kedua. Tentu tidak mudah untuk melanjutkan kepemimpinan Muhammadiyah, lebih-lebih dihadapkan dengan begitu banyak tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Oleh sebab itu, Muhammadiyah dalam memasuki abad yang kedua berkomitmen untuk kuat melakukan gerakan pencerahan sebagai persambungan dari gerakan pembaruan yang dilakukan pada abad pertama. Gerakan pencerahan merupakan aktualisasi misi dakwah dan tajdid yang bersifat transformatif, yaitu strategi perubahan dinamis yang menekankan pada proses gerakan yang membebaskan, pemberdayaan, dan memajukan kehidupan masyarakat. Gerakan pencerahan tersebut harus diwujudkan dalam seluruh bidang dan lapangan usaha Muhammadiyah sehingga tidak terhenti dalam pemikiran semata, tetapi membumi menjadi gerakan praksis yang mencerahkan kehidupan umat bangsa, kemanusiaan secara universal. Itulah materi pembahasan kita tentang sejarah dan periodisasi perjuangan Muhammadiyah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.